Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Fridolin Budelo dengan NIM 251134016. Saya ingin mempresentasikan makalah dengan judul Peran Keluarga dalam Mengelola Sampah. Nah, kita langsung ke materi. Pertama adalah latar belakang. Pertama itu pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat itu sangat mempengaruhi adanya peningkatan jumlah sampah setiap harinya, di mana setiap aktivitas manusia itu pasti akan menghasilkan sampah. Yang kedua, pengelolaan sampah secara konvensional. Di sini sampah hanya sebatas diangkut lalu dibuang dan dibiarkan menumpuk dan tidak diolah lagi. Masuk ke tiga, dia ada rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah proses pengelolaan sampah organik dan non-organik dengan menerapkan prinsip 3R. Yang kedua, bagaimanakah dampak penerapan pengelolaan sampah yang baik di keluarga terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga, bagaimana strategi, inovasi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah. Yang berikut itu ada tujuan. Yang pertama itu supaya kita mengetahui pengelolaan sampah organik dan non-organik dengan menerapkan prinsip 3R itu, reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, mengetahui dampak penerapan pengelolaan sampah yang baik di keluarga terhadap lingkungan dan kesehatan. Ketiga, mengetahui strategi, inovasi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah. Berikut itu pembahasan. Pertama, proses pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R, itu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce itu mengurangi, yaitu menghindari pembelian barang yang dapat menimbulkan atau menghasilkan banyak sampah. Banyak sampah, setelah itu ada juga menghindari pembelian barang sekali pakai dan menggunakan produk yang bisa diisi ulang, serta mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas ketika berbelanja. Yang kedua itu ada reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang sebenarnya kita sudah buat yang tidak bisa digunakan kembali sebenarnya masih bisa, yaitu seperti kertas yang bisa digunakan untuk membungkus kado dan membuat amplop. Yang ketiga itu ada recycle, di mana kita mendaur ulang barang, itu mendaur ulang barang yang tidak berguna ya diubah menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat, seperti botol plastik, gelas plastik, dan kaleng itu diubah menjadi pot bunga yang lebih berguna, dan juga ban bekas yang bisa diubah menjadi meja untuk menaruh bahan-bahan atau alat-alat. Yang kedua itu ada dampak pengelolaan sampah yang baik di keluarga. Itu yang pertama itu dari Krisnawati dan Suryani, itu bahwa pola asuh keluarga dan peran orang tua itu sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku hidup sehat seorang anak, yaitu seperti memberikan edukasi dan pembelajaran dalam keluarga, karena orang tua itu adalah orang pertama atau guru yang pertama yang mengajarkan tentang kehidupan untuk hidup sehat dan dapat mengatur diri. Yang kedua itu ada pola asuh dan peran aktif orang tua, di mana orang tua itu harus berperan aktif dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anaknya, yaitu seperti menyediakan sarana untuk membuang sampah dan membentuk mereka supaya bisa hidup sehat dan lebih menjaga diri mereka dari penyakit-penyakit. Yang ketiga itu ada penyuluhan rumah sehat dan program kebersihan. Di sini program kebersihan di sekolah, yaitu sekolah
itu menjadi tempat belajar kedua anak-anak, di mana itu mereka itu akan dibentuk perilaku mereka dan diajarkan supaya menjaga kebersihan lingkungan, dan di mana kebiasaan yang didapat di dalam sekolah ini anak-anak akan membawanya ke dalam keluarga mereka dan akan menerapkannya. Yang ketiga itu ada strategi, inovasi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah. Yang pertama itu ada strategi pengelolaan sampah, yaitu dengan menerapkan prinsip 3R tadi, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan menghindari barang-barang yang dapat atau berdampak besar menghasilkan sampah, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang bisa dianggap berguna dan menggunakan atau dapat mendaur ulang sampah-sampah yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Yang kedua itu ada inovasi. Inovasi yaitu menciptakan atau menghasilkan barang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan tidak yang aman terhadap lingkungan dan bisa menjaga kesehatan. Yang ketiga itu ada pemberdayaan, yaitu memberikan pembelajaran atau sosialisasi kepada masyarakat setempat agar itu pentingnya untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Yang berikut ada kesimpulannya, di mana pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak tepat itu dapat menyebabkan efek buruk yang besar bagi kesehatan keluarga. Nah, di sini tuh supaya diajarkan supaya kita lebih menjaga lingkungan, kesehatan diri kita dengan mengatur pola hidup sehat kita, bersih dan tidak membuang sampah sembarangan agar kita tidak menyebabkan orang-orang di sekitar kita itu terkena penyakit yang tidak diinginkan. Yang terakhir itu adalah sarannya itu pertama, keluarga disarankan untuk membatasi pembelian barang sekali pakai, seperti plastik, kantong plastik yang tidak hanya berguna sekali saja, membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja agar pulangnya atau setelah digunakan nanti bisa digunakan kembali, dan memilih produk dengan kemasan minimal. Yang kedua ada mendorong keluarga untuk mencari cara kreatif kembali barang-barang bekas sebelum dibuang, itu membuat atau sampah yang bisa dianggap berguna begitu bisa digunakan, dan sebelum dibuang ke tempat sampah itu digunakan dulu. Yang ketiga itu wajib memilah sampah minimal 2 kategori, organik dan non organik di rumah, serta menyalurkan sampah anorganik ke bank sampah atau mengepul daur ulang. Yang terakhir itu ada orang tua disarankan untuk secara aktif mendidik anak-anak tentang pentingnya dan cara memilah sampah serta mengelola sampah sejak dini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.